المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, yang tidak ada pujian yang lebih indah dari pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena pujian yang paling indah hanya kita tujukan kepada Rabb alam semesta ini, yang menguasai alam semesta ini, yang mengetahui segala isi alam semesta ini. Kepadanya lah kita meminta ampun, kepadanya lah kita berserah diri. Salawat serta salam kita haturkan kepada Rasul kita, Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia, yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak terasa liburan sudah berlalu begitu panjangnya. Bagaimana kelas kita, pembelajaran kita telah libur selama 1 bulan lebih, bahkan hampir 2 bulan, dari sebelum Ramadan sampai Syawal hampir selesai, kita baru kembali belajar bersama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga semangat kita, tetap memberikan kita istiqomahan dalam belajar, mempelajari salah satu bahasa atau satu-satunya bahasa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dari bahasa yang lainnya. Di mana kita tahu bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bahasa yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai bahasa kitab yang paling mulia, sebagai bahasa untuk di mana digunakan di dalamnya bahasa Al-Qur'an. Dan kita tahu bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dengan demikian, apapun yang berkaitan dengannya akan menjadi mulia, termasuk juga bahasa Arab itu sendiri. Dia mulia di antara sebabnya karena dia dipakai atau digunakan sebagai bahasa Al-Quran. Dan juga ada riwayat yang mengatakan bahwasanya nanti di surga juga menggunakan bahasa Arab, walaupun itu masih diperbincangkan atau diperdebatkan oleh para ulama. Intinya bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa agama kita. Jika kita ingin mendalami bahasa Arab, mendalami agama kita, tentu dibutuhkan bahasa Arab. Kita lihat banyak sekali para dai, banyak sekali orang-orang yang mempelajari agama namun mereka tidak memahami bahasa Arab. Kita dapatkan dari mereka banyak sekali penyimpangan. Kita dapatkan dari mereka banyak sekali kesalahpahaman karena salah mentafsirkan disebabkan kurangnya pemahaman mereka dalam bahasa Arab. Entah itu dalam akidah, entah itu dalam fikih, ataupun yang lainnya, cabang-cabang ilmu agama lainnya, yang mana itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, mari kita semangat mempelajari bahasa Arab, karena memang bahasa Arab itu adalah bahasa agama kita. Bahkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Alaikum bil Arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum." Hendaknya kalian mempelajari bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari bahasa kalian, bagian dari agama kalian. Karena memang bahasa Arab itu adalah bahasa untuk agama Islam. Ketika kita ingin mempelajari Al-Quran, maka dibutuhkan bahasa Arab. Kita ingin memahami hadis, dibutuhkan bahasa Arab. Kita ingin mempelajari dan memahami perkataan para sahabat,
ataupun para ulama yang ada, maka dibutuhkan juga bahasa Arab. Oleh karenanya mari kita bersama-sama kembali memupuk kembali semangat kita, memupuk kembali tujuan dan semangat kita agar kita tetap belajar dan terus belajar mempelajari bahasa Arab guna digunakan untuk sebagai alat, karena memang bahasa Arab adalah ilmu alat, digunakan untuk alat mempelajari ilmu agama kita. Tergantung bagaimana niat kita. Semoga dengan niat-niat yang tulus insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, pertemuan terakhir kita telah mempelajari terkait dengan isim jamak. Isim jamak. Namun sebelum kita melanjutkan materi kita, tidak ada salahnya agar materi-materi yang telah kita pelajari tidak hilang begitu saja, tidak terlupakan, atau mungkin dari Bapak Ibu sekalian belum sempat untuk mengulang, maka pada kesempatan kali ini insya Allah Ta'ala kita akan bersama-sama mengulang materi-materi kita, mengulang apa yang telah kita pelajari bersama-sama di halaqah-halaqah kita. Tapi Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kitab kita, kitab yang kita gunakan sebagai buku pegangan kita, yaitu kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha, kitab pelajaran bahasa Arab untuk orang-orang non-Arab yang dikarang oleh Dr. Fi Abdul Rahim rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan mengangkat derajatnya di yaumil akhir kelak. Di awal beliau menjelaskan terkait dengan Darsul Awal, menjelaskan terkait dengan kata tunjuk. Sebagaimana kita tahu bahwasanya ketika awal belajar bahasa Arab, maka yang kita pelajari adalah tentang kata tunjuk. Sebagaimana mungkin Bapak Ibu pernah ingat dahulu, mungkin anak-anak dari Bapak Ibu atau Bapak Ibu sekalian mengalami ketika awal belajar bahasa Indonesia, ya, itu yang diajarkan pertama kali adalah kata ini budi, kata ini, kata tunjuk dekat. Begitu juga dalam bahasa Arab, yang pertama kali kita pelajari di dalam bahasa Arab juga menggunakan kata tunjuk agar mempermudah kita untuk mempelajarinya. Di sini ada kata tunjuk dekat dan juga ada kata tunjuk jauh. Pada pertemuan yang lalu, yang lampau, sudah kita pelajari dan kita jelaskan. Di sana ada kata tunjuk yang menunjukkan dekat dan ada kata tunjuk yang menunjukkan jauh. Kata tunjuk yang menunjukkan dekat adalah digunakan untuk menunjuk apa saja yang ada di sekeliling kita, ada di sekitar kita yang memang tergapai, atau di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, itu bisa kita gunakan menjadi kata ini. Biasa kita gunakan sebagai kata ini. Adapun kata tunjuk jauh adalah suatu benda, kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk suatu benda yang memang tidak tergapai oleh kita. Yang biasa kita gunakan di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, kita menggunakan kata itu. Ada kata tunjuk dekat dan ada kata tunjuk jauh. Kata tunjuk dekat untuk laki-laki kita menggunakan kata hadza. Sebagaimana pada ad-darsul awal ini kita menggunakan kata hadza baitun, hadza masjidun, hadza babun, dan lain sebagainya. Bisa Bapak Ibu sekalian dibuka kembali terkait dengan kosakata dan juga materi di bab tersebut. Di mana di bab ini kita mendapatkan banyak sekali kosakata baru, dan Bapak Ibu bisa lihat terkait dengan mindilun, qamisun, diqun, mudarrisun, jamalun, himarun, qittun, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kata tunjuk jauh untuk laki-laki menggunakan kata dzalika. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan perbedaan antara kata tunjuk dekat dan kata tunjuk jauh, yaitu letaknya. Bagaimana jika letaknya dekat dengan kita dan bisa kita gapai, maka kita menggunakan kata tunjuk dekat. Adapun yang
tempat letaknya itu jauh dengan kita, maka menggunakan kata tunjuk jauh. Kata tunjuk jauh atau biasa di dalam bahasa Indonesia kita menggunakan kata itu, dalam bahasa Arab menggunakan kata dzalika yang bermakna itu untuk isim laki-laki. Untuk isim laki-laki. Dzalika. Sebagaimana di sini ada dzalika najmun, dzalika baitun, dzalika masjidun, dzalika hisanun dan lain sebagainya. Adzalika kalbun? La, dzalika qittun. Dzalika artinya itu. Dzalika hajarun. Ini ada kosakata baru, ada imamun. Imamun artinya imam, hajarun artinya batu, sukkarun ada gula, labanun ada susu. Setelahnya, sebelum kita beranjak kepada isim perempuan, kita disuguhi dengan isim harokat asli setiap isim, di mana pada bab ini, di bab ketiga ini, pada pelajaran yang lampau kita membahas terkait dengan harokat asli setiap isim, di mana harokat asli setiap isim aslinya adalah dhammah tanwin. Memudahkan Bapak Ibu sekalian ketika ingin membaca Arab gundul. Jika kita mendapati dia adalah isim dan tidak ada harokatnya, tidak ada hal yang mempengaruhi dia untuk berubah, maka kita hukumi bahwasanya dia adalah dhammah tanwin, karena memang harokat asli setiap isim itu adalah dhammah tanwin. Dan di sini ada salah satu penyebab dhammah tanwin itu berubah, yaitu dengan adanya alif lam. Dengan adanya alif lam. Ketika sebuah isim kemasukan alif lam, maka tanwin tadi berubah menjadi harokat biasa. Harokat yang tunggal, tidak tanwin lagi. Yang tadinya dhammah tanwin menjadi dhammah saja. Dan dengan adanya alif lam tadi, itu juga akan menambahkan makna tersendiri. Di mana isim yang tidak ada alif lamnya itu masih umum, yang masih secara umum. Namun jika isim yang ada alif lamnya, dia memiliki makna tambahan, yaitu makna yang khusus, yang sudah jelas. Sebagaimana contoh, ketika kita menggunakan kata baitun, maka rumah, dan itu belum jelas mana rumahnya. Sedangkan kata al-baitu, maka al-baitu, rumah itu, rumah itu. Kita bisa menambahkan dalam mengartikan al-baitu, itu bisa kita tambahkan dengan kata rumah itu ataupun rumah ini. Karena memang sudah jelas, menunjukkan bahwasanya isim tersebut sudahlah jelas. Maka kita menambahkan di dalam mengartikan, kita menggunakan kata itu ataupun ini. Walaupun sejatinya tidak dibutuhkan, namun itu penambahan kata tersebut akan memudahkan kita dalam memahami kalimat yang ada. Di sini ada al-qalamu maksurun. Pena itu patah atau rusak ya. Pena itu patah. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka dan lain sebagainya. Dan juga di sini banyak sekali kosakata, entah itu yang berlawanan atau yang persamaan katanya. Ada jadidun dan qadimun. Jadidun artinya baru, qadimun artinya lama. Saghirun, kabirun, saghirun artinya kecil, kabirun besar, wasihun itu kotor, nadhifun itu bersih, tsaqilun itu berat, khafifun itu ringan dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian bisa mengulang-ulang membuka kembali materi tersebut. Intinya di sini kita mempelajari terkait dengan isim yang kemasukan alif lam, di mana harokat asli setiap isim adalah dhammah tanwin. Jika kemasukan alif lam, maka tanwinnya hilang menjadi dhammah saja. Dan di sini banyak sekali kosakata baru, ada al-qamaru, jadidun, qadimun, wasihun, nadhifun, harun. Harun artinya panas, baridun dingin, saghirun, kabirun, maftuhun ada terbuka, maksurun bisa diartikan patah, bisa diartikan pecah ya.
tergantung konteksnya. Saqilun itu berat, khafifun ringan, jamilun indah, waqifun berdiri, jalisun duduk. Selanjutnya di sini ada najmun an-najmu. Perbedaan antara alif lam, ternyata alif lam itu tidak hanya ada satu saja, ternyata ada dua macam alif lam. Ada alif lam syamsiyah dan juga ada alif lam qamariyah. Bedanya alif lam syamsiyah dan juga alif lam qamariyah adalah bagaimana huruf yang jatuh setelah alif lam tersebut. Yang membedakan adalah huruf yang jatuh setelah alif lam tersebut. Jika huruf yang jatuh setelah alif lam tersebut adalah huruf qamariyah, maka alif lamnya disebut alif lam qamariyah. Jika huruf yang jatuh setelahnya adalah huruf syamsiyah, maka disebut sebagai alif lam syamsiyah. Apa yang membedakan antara alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah, alnya itu terbaca dengan jelas. Al-qamaru, al-abu. Alif lamnya terbaca dengan jelas. Al. Berbeda halnya dengan alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu lamnya tidak terbaca. Alif lamnya tidak terbaca dengan jelas. Hanya terbaca alifnya, kemudian langsung masuk kepada huruf syamsiyahnya. Dan biasanya di dalam alif lam syamsiyah itu hurufnya ada tasydidnya. Contohnya at-tajiru. Padahal di situ ada alif lamnya. Namun alif lamnya tidak terbaca dengan sempurna, hanya langsung at-tajiru. Karena memang dia menggunakan alif lam syamsiyah. Dan dari 28 huruf hijaiyah itu terbagi menjadi dua. Ada 14 syamsiyah dan 14 qamariyah. 14 dari 28 itu syamsiyah dan 14 dari 28 itu qamariyah. Jadi setengah qamariyah, setengah syamsiyah. Hurufnya apa saja bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian di halaman 19. Apa saja huruf-huruf qamariyah dan apa saja huruf-huruf syamsiyah. Tidak perlu dihafal, cukup difahami dan diterapkan saja. Jika memang ingin dihafal itu sangat luar biasa sekali dan bagus sekali. Namun jika kesusahan dalam menghafal, tidak perlu dihafal, yang penting faham dan bisa menerapkan saja dalam kesehariannya. Barakallahu fikum, itu terkait dengan alif lam syamsiyah dan juga alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah tadi sudah kita jelaskan. Terkait alif lam qamariyah, alif lamnya terbaca dengan jelas. Al-hubzu, al-ainu terbaca dengan jelas. Sedangkan alif lam syamsiyah tidak terbaca dengan sempurna, hanya hamzahnya kemudian langsung kepada huruf syamsiyahnya. Az-zahabu, ar-rajul, lamnya tidak terbaca. Az-zahru, az-zahratu, as-samaku. As-samaku artinya ikan, az-zahratu artinya bunga. As-sadru artinya dada. Az-dhaifu apa? Tamu. Dan lain sebagainya, silahkan bisa dibuka kembali dan dibaca-baca kembali materi tersebut. Dan di sini juga banyak sekali kosakata yang sudah kita pelajari, sudah kita baca bersama-sama. Ada al-baitu, ad-diku, al-mudarrisu, al-babu, at-talibu, as-suqaru. Ini diminta untuk membedakan antara syamsiyah dan qamariyah. Di sini ada ar-ra'su, artinya kepala, al-isba'u, isba'u artinya jari-jari, as-sabunu, sabun, az-zufru artinya kuku, al-fajru, az-zuhru, al-asru dan seterusnya. Kemudian setelah kita mempelajari tentang kata tunjuk untuk laki-laki, entah itu dekat ataupun jauh, kemudian kita disuguhkan dengan isim, harokat asli setiap isim itu dhammah tanwin, di mana di sana ada penyebab yang menghilangkan atau merubah harokat asli tersebut, diantaranya adalah alif lam. Kemasukan alif lam, yang mana alif lam itu akan memperjelas isim yang kemasukan alif lam tersebut. Dan ternyata ada sebab-sebab lain juga
yang menjadikan isim tersebut berubah harokatnya yang tadinya dhammah tanwin menjadi harokat lainnya. Di antaranya adalah kemasukan huruf jar. Di mana di pelajaran keempat kita membahas tentang huruf jar. Sebelum kita masuk ke sini, kita ingat kembali di mana di dalam bahasa Arab itu kata di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 macam. Ada isim, ada fiil, dan ada huruf. Apa itu isim, apa itu fiil, dan apa itu huruf? Kita perhatikan satu persatu mulai dari huruf terlebih dahulu. Huruf adalah setiap kata atau kata ganti, kata sambung yang apabila kita ketika dia berdiri sendiri maka tidak akan mendatangkan makna yang sempurna. Ketika dia berdiri sendiri maka tidak ada maknanya. Contohnya dan, di dalam, di atas. Itu adalah kata sambung dan juga kata-kata lainnya. Itu adalah huruf. Huruf adalah setiap kata yang apabila dia berdiri sendiri maka tidak memiliki makna. Sebagaimana di dalam Nahwul Wadhih disebutkan fal harfu huwa ismun, apabila dia berdiri sendiri dia tidak memiliki makna. Alladzi la yadhharu ma'nahu, apabila dia lafadznya Anda lupa. Kemudian selanjutnya yaitu ada fiil. Fiil yaitu kata kerja. Setelah isi huruf ada fiil. Fiil adalah kata kerja. Setiap kata kerja maka itu dihukumi fiil. Fiil pun terbagi menjadi beberapa macam. Ada fiil madhi yang menunjukkan lampau. Ada fiil mudhari yang menunjukkan sedang, berlangsung atau akan berlangsung. Ya. Kemudian juga ada fiil amr yang berarti kata perintah. Kemudian ada fiil nahi yang berarti larangan dan lain sebagainya dari fiil tadi. Kemudian yang terakhir adalah isim, dan isim itu paling banyak sekali. Isim itu paling banyak. Kata bahasa Arab itu bahkan 70% lebih itu isim. Banyak sekali isim. Hampir setiap kita menemukan itu pasti dia isim, karena isim juga nanti akan, jika Bapak Ibu sekalian mempelajari tentang ilmu nahwu, nanti tentang kaidah bahasa Arab nanti akan diperinci. Di sana ada isim ini, isim itu, isim itu. Namun isim secara garis besar sangat banyak sekali. Di antaranya apakah dia isim atau bukan, maka kita lihat dengan apakah dia kemasukan tanwin atau tidak, kemasukan alif lam atau tidak, didahului oleh huruf jar atau tidak, maka itu menunjukkan bahwasanya dia isim. Kemudian di pelajaran keempat ini kita membahas tentang isim yang didahului oleh huruf jar. Didahului oleh huruf jar. Huruf jar adalah huruf yang dia bertugas untuk mengkasrahkan isim yang jatuh setelahnya. Mengkasrahkan isim yang jatuh setelahnya. Didahului oleh huruf jar. Huruf jar mengkasrahkan isim yang jatuh setelahnya. Oleh karenanya isim yang jatuh setelah huruf jar ini, di mana di sini ada 4 huruf jar, 2 huruf jar, ada fi dan ada ala. Fi artinya di dalam, ala artinya di atas. Jika didahului oleh fi atau ala, maka isim tadi yang tadinya dhammah tanwin, kemasukan alif lam menjadi dhammah saja, didahului oleh huruf jar menjadi kasrah. Jadi berubah menjadi kasrah. Ketika Bapak Ibu sekalian mendapati di dalam kitab yang tidak ada harokatnya, isim yang di depannya ada huruf jar, yaitu fi ataupun ala atau huruf jar yang lainnya, maka seyogyanya harus bagi kita mengkasrahkan isim tersebut, kecuali dalam beberapa keadaan. Keadaan apa saja nanti akan Bapak Ibu sekalian ketahui ketika mempelajari ilmu nahwu atau ilmu kaidah bahasa Arab. Intinya secara hukum asal, isim jika jatuh setelah huruf jar
maka wajib untuk dikasrohkan. Begitu juga ini ada huruf jar berikutnya, ada min dan ada ila. Kenapa ini mina? Sedangkan Ustadz tadi bilang min. Aslinya dia min. Kenapa di sini mina? Karena di depannya ada alif lam. Ada alif lam. Jika ada alif lam, sebagaimana kita ketahui bahwa alif lam itu akan dibaca dengan sempurna apabila dia dibaca terpenggal atau dia berada di awal kalimat. Adapun jika kita baca sambung atau didahului oleh sesuatu alif lam tersebut, isim yang beralif lam tersebut, maka lamnya saja yang terbaca, alifnya tidak terbaca. Contohnya minal baiti, ya, ilal masjidi, maka lamnya saja terbaca, alifnya tidak terbaca. Bagaimana jika alif lamnya ada alif lam syamsiyah, maka tidak terbaca alifnya, begitu juga lamnya tidak terbaca alif lamnya dan juga tidak terbaca lamnya. Kita lihat huruf syamsiyah, ada as-samaku atau as-sadru. Ketika kita memasukkan huruf fi contohnya di dalam as-sadru, fis-sadru, fis-sadri, fis-sadri, alif lamnya tidak terbaca sama sekali ketika alif lam syamsiyah. Karena alif lamnya tidak terbaca memang karena dia syamsiyah, alifnya pun tidak terbaca karena disambung. Kalau bacanya fi as-sadri boleh nggak? Boleh saja, tapi itu tidak diperkenankan atau sejatinya itu tidak diperkenankan, tidak dibolehkan. Boleh hanya ketika kita memang sedang belajar dalam mengeja satu persatu. Namun sejatinya ketika kita membaca bahasa Arab ataupun sebagaimana ketika kita berbicara atau membaca bahasa Indonesia, tidak mungkin kita eja satu persatu. DID, ALL, bukan seperti itu, namun kita membacanya dengan sempurna. Di sini juga ada beberapa kosakata baru, ada al-madrasatu, al-faslu, al-hammamu, al-mirhadu. Bedakan antara al-hammamu dan al-mirhadu, yang mana salah satunya itu adalah toilet, yang satunya kamar mandi saja. Ya. Bedanya adalah di dalamnya ada WC-nya atau tidak. Kemudian huruf jar yang kita pelajari ada fi, ada ala, ada min, ada ila. Dan juga nanti akan kita dapati huruf jar lainnya. Kemudian di pelajaran 5, di sini kita disuguhi dengan salah satu penyebab berubahnya harokat suatu isim, yang mana belum kita sebutkan dari penyebab-penyebab tadi. Jika penyebab yang tadi kita sebutkan adalah kemasukan alif lam, kemudian didahului oleh huruf jar. Jika saat ini adalah sebabnya isim satu bertemu dengan isim yang lainnya atau disandari oleh isim setelahnya. Disandari oleh isim setelahnya. Contohnya di sini ada kitabu hamidin. Kitabu hamidin. Yang mana arti aslinya adalah kitabun dan hamidun. Kitabun dia yang tadinya dhammah tanwin menjadi dhammah saja karena dia disandari oleh isim setelahnya, atau ketika dia isim bertemu dengan isim selain setelahnya. Hamidun yang aslinya hamidun menjadi hamidin karena isim dia adalah isim kedua, isim yang bersandar kepada isim sebelumnya. Atau contoh lain yang dia adalah sama-sama isim. Dan contoh lain hak, maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Ini aslinya maktabul mudarrisi karena didahului oleh huruf jar menjadi maktabil mudarrisi. Yang mana isim pertama itu harus isim biasa yang tidak memiliki alif lam.
Isim yang kedua itu adalah isim yang sudah jelas. Entah itu isim yang kemasukan alif lam atau nama orang. Kalau nama orang tidak mungkin kita masukkan alif lam. Jadinya isim yang pertama adalah isim yang tidak memiliki alif lam. Isim yang kedua adalah isim yang sudah jelas, entah itu yang kemasukan alif lam atau dia nama orang. Jika isim yang pertama yang tadinya dhammah tanwin karena tidak memiliki alif lam, maka dia dhammah tanwin. Dia aslinya dhammah tanwin menjadi dhammah saja. Karena isim yang disandari. Kemudian isim yang kedua adalah isim yang sudah jelas. Jika memang dia alif lam, maka yang tadinya dhammah menjadi kasrah. Jika dia nama orang, yang tadinya dhammah tanwin menjadi kasrah tanwin. Sebagaimana tadi Kitabu Muhammadin, jika dia adalah isim yang beralif lam, di sini ada contoh lain, qalamul mudarrisi atau maktabul mudarrisi. Ya. Haqibatul mudarrisi. Itu terkait dengan isim bertemu dengan isim lainnya. Yang aslinya seperti ini. Aslinya sebagaimana dilihat dari tadrib atau latihan 2, aslinya adalah isim tunggal. Isim pertamanya adalah isim yang masih umum, yang memang dia dhammah tanwin ataupun tidak memiliki alif lam. Dan isim kedua adalah isim yang sudah jelas atau yang ada alif lamnya ataupun yang dia adalah nama orang. Dia adalah nama orang. Jika nama orang dia tanwin, kalau bukan nama orang, harusnya dia kemasukan alif lam dan dhammah saja. Itu untuk isim bertemu dengan isim lainnya. Salah satu penyebab yang ketiga terkait dengan penyebab berubahnya harokat isim, harokat asli isim. Dan ini di dalam ilmu nahwu disebut sebagai mudhaf dan mudhafun ilaih. Mudhaf artinya yang disandari, mudhafun ilaih adalah yang bersandar kepadanya. Jadi mudarris, sayyaratul mudarrisi, mudarris ini bersandar kepada sayyarah. Karena ini adalah atau dalam bahasa kita lebih enaknya kita mengartikan sayyaratul mudarrisi, mobilnya Pak Guru. Tip. Itu tadi untuk isim bertemu dengan isim lainnya atau disandarkan kepada isim sebelumnya. Kemudian pelajaran berikutnya kita disuguhi dengan isim mu'annas atau isim yang menunjukkan perempuan. Di mana pada pelajaran pertama kita sudah mempelajari tentang kata tunjuk dekat untuk laki-laki, kata tunjuk dekat jauh untuk laki-laki. Kita sekarang disuguhi dengan kata tunjuk dekat untuk perempuan, yaitu menggunakan kata hadhi. Karena di dalam bahasa Arab, kata untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda. Dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Zomirnya atau kata gantinya itu berbeda. Dan isim-isimnya juga berbeda. Ada isim yang dihukumi laki-laki, ada juga isim yang dihukumi perempuan. Secara garis besar, semua isim di dalam bahasa Arab itu dihukumi laki-laki. Kecuali yang memiliki ciri-ciri perempuan. Di antara ciri perempuan adalah salah satunya yang pernah kita jelaskan, adanya tak marbutoh di belakangnya. Jika dia memiliki tak marbutoh di belakangnya, maka otomatis dia perempuan. Kecuali beberapa keadaan. Contohnya nama laki-laki yang memiliki tak marbutoh. Usama tuh. Ya tak marbutoh belakangnya, namun dia adalah nama laki-laki. Maka dia tetap dihukumi laki-laki. Hamzah tuh. Dia tetap laki-laki. Namun secara aslinya setiap isim yang memiliki diakhiri tak marbutoh, tak yang bulat, ya, tak yang bulat, marbutoh artinya yang tak tertutup, itu dihukumi perempuan. Kemudian di antara ciri lain adalah setiap nama perempuan tentu dihukumi perempuan.
setiap sifat khusus perempuan itu dihukumi perempuan. Contohnya hamil, menyusui, ataupun melahirkan itu dihukumi perempuan. Memasak juga biasanya dihukumi perempuan. Walaupun di zaman saat ini memasak itu trennya bukan hanya untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki ataupun perempuan. Namun secara asal dari zaman dahulu yang namanya memasak itu kerjaan perempuan. Maka biasanya dihukumi perempuan juga. Kemudian isim yang menunjukkan perempuan, ciri yang lain adalah setiap anggota badan yang double. Anggota badan yang double. Seperti halnya tangan. Tangan itu ada dua. Ada double dia. Maka dia dihukumi perempuan. Mata ada dua. Kemudian apalagi telinga ada dua. Dan setiap anggota badan yang double maka dihukumi perempuan. Jika memang dia anggota badan yang tunggal, maka dihukumi laki-laki. Dan teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa dibuka kembali untuk membedakan mana isim laki-laki dan mana isim perempuan. Kemudian di pelajaran berikutnya kita disuguhi dengan kata tunjuk jauh untuk perempuan. Jika tadi kata tunjuk dekat untuk perempuan menggunakan hadhihi, untuk laki-laki hadza, untuk perempuan hadhihi. Untuk kata tunjuk jauh untuk laki-laki ada zalika, dan untuk perempuan ada tilka. Tilka Fatimatu. Tilka itu kata tunjuk jauh untuk perempuan. Tilka dajjajatun. Tilka dajjajatun. Dajjajatun dia perempuan. Kenapa dihukumi perempuan? Karena berakhiran tak marbutoh. Begitu juga sayyaratun, mobil. Walaupun mobil ini miliknya yang memiliki adalah laki-laki, maka tetap saja mobilnya dihukumi perempuan karena isimnya berakhiran tak marbutoh. Sa'atun, jam, itu juga dihukumi perempuan. Selanjutnya kita lanjut saja. Kemudian kita disuguhi di pelajaran 9 terkait dengan kata ganti ataupun dhamir. Kata ganti atau dhamir. Ada huwa, ada hiya. Dhamir untuk huwa itu dhamir orang ketiga. Jadi dhamir itu jika di dalam bahasa Arab selain dibagi menjadi laki-laki dan perempuan, dibagi juga menjadi orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama. Orang pertama adalah orang yang berbicara, orang kedua adalah orang yang diajak berbicara, orang ketiga adalah orang yang dibicarakan, yang tidak hadir di majelis tersebut atau tidak ikut berbicara pada saat itu. Orang pertama itu dalam bahasa Arab disebut sebagai mutakallim. Mutakallim, orang yang berbicara. Adapun orang kedua, orang yang diajak berbicara, itu disebut sebagai mukhatab. Orang lawan bicara, mukhatab. Orang ketiga di dalam bahasa Arab, orang yang tidak hadir atau tidak ikut serta dalam percakapan tersebut, maka dia disebut sebagai ghaib, orang yang tidak hadir. Sebagaimana orang yang alpa, yang tidak hadir, maka disebut sebagai ghaib. Karena memang ghaib, orang ketiga, orang yang tidak hadir, maka disebut sebagai ghaib. Di sini disebutkan untuk orang ketiga, laki-laki, itu menggunakan dhamir huwa. Dia laki-laki. Dia laki-laki menggunakan kata huwa. Adapun untuk kamu, orang kedua, jadi yang diajak berbicara, laki-laki, itu menggunakan kata anta. Anta. Adapun yang berbicara,
Kalau yang berbicara itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Itu menggunakan kata ana. Jadi orang pertama ana. Jadi ana itu artinya saya. Ana artinya saya. Anta artinya kamu laki-laki. Huwa artinya dia laki-laki. Jadi ada huwa, ada anta, dan ada ana. Kemudian juga di sini ada tambahan untuk perempuan. Jika huwa itu laki-laki, kalau perempuan menggunakan kata hiya. Menggunakan kata ganti hiya. Kata ganti hiya. Dia perempuan, hiya. Adapun untuk kamu perempuan menggunakan kata anti. Jadi anta laki-laki, anti perempuan. Yang membedakan hanya harokat saja. Adapun untuk kata orang ketiga ada huwa dan ada hiya. Adapun orang pertama, bagaimana tadi sudah kita sampaikan, orang pertama saya itu bisa ana, itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Sama saja. Dan di sini juga disuguhi dengan beberapa kata kerja. Contohnya ada khoroja, yang artinya dia, laki-laki keluar. Ya. Dan beberapa kosakata lainnya. Bisa Bapak Ibu sekalian baca kembali. Ada anta, ada ana, anta talibun. Begitu juga di sini kita disuguhi dengan di samping dhamir disuguhi dengan isim sifat ataupun naat, ya. Isim yang disifati dengan isim lainnya. Isim yang disifati dengan isim lainnya. Contohnya di sini mudarrisun jadidun. Mudarrisun jadidun, guru yang baru. Diartikan baru itu adalah sifat untuk guru tadi. Mudarrisun jadidun. Begitu juga fakihatun lazidatun. Lazidatun, fakihatun artinya buah, lazidatun artinya lezat atau enak. Lazidatun itu sifat dari untuk fakihatun. Sifat untuk fakihatun. Dia apel adalah buah yang enak. Buah yang enak. Jadinya enak adalah sifat untuk buah. Dan perlu diperhatikan untuk sifat, kata sifat itu mengikuti isim yang disifati. Dalam artian dia mengikuti dalam segala aspek. Jika isim yang disifati dia adalah isim laki-laki, maka sifatnya juga harus laki-laki. Jika isim yang disifati dia adalah isim yang memiliki alif lam, yang ada alif lamnya, maka sifatnya pun harus alif lam. Jika isim yang disifati adalah isim tunggal, menunjukkan satu, maka sifatnya pun harus tunggal juga. Laki-laki harus laki-laki, alif lam harus alif lam, tunggal harus tunggal. Ataupun harokatnya. Jika harokatnya isim yang disifati kasroh, maka dia harus ikut kasroh. Jika dhammah harus dhammah, harus sama. Harokatnya, jenisnya, jumlahnya, semuanya ngikut. Man'ut, kita hanya pengikut. Namanya pengikut itu harus ngikut, harus manut. Apapun yang dicontohkan oleh yang diikuti harus mengikuti. Sebagaimana ketika kita mengaku bahwasanya kita adalah pengikut Nabi Muhammad, maka harusnya seyogyanya bagi kita untuk mengikuti apapun yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad tersebut. Itu juga di sini ada tambahan kata yang mengkasrohkan, yaitu kata khalfa. Ada khalfa, amama.
Itu juga isim yang mengkasrohkan. Untuk domir di sini ada domir saya orang pertama. Baitun kemasukan domir saya menjadi baiti. Baitun jika kemasukan domir orang kedua laki-laki menjadi baituka. Baitun jika kemasukan domir orang kedua perempuan baituki. Kalau orang ketiga laki-laki baituhu, orang ketiga perempuan baituha. Jadi huwa ini kata gantinya domir jika disambungkan. Huwa itu dia berdiri sendiri. Ketika dia disambungkan dengan isim maka menjadi baituhu. Hiya menjadi baituha. Anta menjadi baituka. Anti menjadi baituki. Saya, ana menjadi baiti. Kitabun, kitabuka, kitabuki, kitabuhu, kitabuha. Ya. Dan ini sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Atau contohnya di sini ada li, laka, lahu, laha. Dan kita ditambahkan laki. Dan untuk pelajaran 11 bisa dibaca kembali terkait dengan bab-bab tadi yang sudah kita jelaskan. Di sini ada perbedaan antara ammatun dan khalun. Ammun itu paman dari pihak bapak, khalun paman dari pihak ibu, ammatun bibi dari pihak bapak, khalatun bibi dari pihak ibu. Di sini ada bab yang menunjukkan tentang perempuan. Ada laki, ya. Anti di sini masuk di sini. Tadi sudah kita singgung terkait hal tersebut. Dan ini adalah bab terakhir yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu tentang ad-darsus salisa asyar. Pelajaran yang ke-13 terkait dengan kata tunjuk. Kata tunjuk entah itu dekat, entah itu jauh untuk banyak orang. Sebelum kita bahas tentang itu, kita telah membahas juga terkait baru saja kita membahas tentang dhamir atau kata ganti. Kata ganti tunggal tadi sudah kita singgung. Kata ganti tunggal orang pertama orang yang berbicara adalah ana. Orang kedua yang diajak berbicara jika laki-laki anta, jika perempuan anti. Orang ketiga, orang gaib, dhamir gaib yang tidak hadir. Orang ketiga itu jika laki-laki huwa, jika perempuan dia. Ini untuk tunggal. Apakah ada banyak? Sejatinya ada banyak sekali. Ada 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 kata ganti. Ada 14 dhamir sejatinya. Namun di sini hanya tunggal. Kalau tunggal tadi baru kita sebutkan orang pertama satu, orang kedua dua, orang ketiga dua. Jadi ada 5. Itu untuk tunggal. Kemudian kita sebutkan juga untuk jamak. Untuk jamak artinya yang menunjukkan banyak. Dikatakan banyak itu adalah jika jumlahnya 3 atau lebih. Jika jumlahnya 3 atau lebih, mulai dari 3 sampai seterusnya, itu dikatakan jamak. Jadi jika menunjukkan sudah 3 ataupun lebih, maka disebut sebagai jamak. Jika 1 itu tunggal, jika 2 itu double, jika 3 sudah jamak. Atau untuk 2 itu dalam bahasa Arab disebut sebagai musanna. Kalau untuk tunggal disebut sebagai mufrad. Mufrad, musanna, jamak. Adapun untuk jamak, atau yang menunjukkan banyak, orang ketiga dulu. Orang ketiga, jika tadi orang ketiga laki-laki huwa, jamaknya orang yang banyaknya itu menggunakan dhamir hum. Huwa
dan hum. Kalau orang ketiga perempuan adalah hiya. Adapun jika banyak menggunakan hunna. Hunna. Jika orang kedua laki-laki tunggal itu anta. Jika banyak antum. Jika banyak menggunakan antum. Jika orang kedua perempuan tunggalnya anti. Jika banyak menggunakan antunna. Orang pertama tunggalnya ana, sedangkan jamaknya menggunakan kata nahnu. Nanti kata-katanya bisa dilihat di bab ini, bisa dicari. Saya ulangi sekali lagi, untuk orang pertama, kembali dari orang pertama, ana itu tunggal, kalau jamak nahnu. Kalau orang kedua laki-laki anta tunggal, kalau jamaknya yang menunjukkan banyak antum. Kalau untuk perempuan tunggalnya anta, untuk jamaknya antunna. Untuk orang ketiganya tunggalnya huwa, huwa. Kalau jamaknya hum. Orang ketiga perempuan kalau tunggalnya hiya, jamaknya hunna. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya, ya dalam pembicaraan beberapa teman-teman yang sudah ngaji suka menggunakan kata istilah antum. Antum, Ustadz, antum ini, atau dengan istilah lain, antum untuk satu orang. Apakah ini sebuah kesalahan? Tentu itu bukan sebuah kesalahan karena menggunakan kata antum untuk orang satu, orang tunggal itu untuk lil ihtiram, untuk penghormatan. Untuk menghormati menggunakan jamak. Walaupun sejatinya menggunakan kata anta itu sudah cukup. Namun untuk menghormati menggunakan kata antum. Untuk perempuan juga mungkin sering dengar kata antunna. Atau bahkan mungkin yang lebih seringnya kata anti. Kalau anti itu kamu saja, antunna itu untuk banyak orang, kalian. Begitu juga laki-laki, anta itu kamu satu orang, antum itu banyak orang. Dan Bapak Ibu sekalian bisa buka kembali di pelajaran 13 ini, bagian alif ada hum, dan juga apabila dia masuk di dalam sebuah isim, maka jadinya ba'dhuhum atau baituhum, asdiqaihim. Kalau fiil dia yang tadinya zahaba menjadi zahabu, ditambahkan wawu dan alif dan didhammahkan akhirnya. Bapak Ibu sekalian bisa lihat, zahaba dia tunggal, orang ketiga tunggal. Kalau jamak menjadi zahabu. Kalau orang ketiga perempuan tunggal menjadi zahabat. Kalau untuk jamaknya zahabna. Kalau untuk orang keduanya zahabta. Orang keduanya laki-laki zahabta itu tunggal. Kalau jamaknya zahabtum. Untuk tunggal perempuan zahabati. Orang tunggal perempuan, orang kedua zahabati. Kalau jamaknya zahabatunna. Sedangkan untuk orang pertamanya zahabatu untuk tunggal, zahabana untuk jamak. Insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang akan saya berikan sedikit coret-coretan
agar atau sedikit ringkasan terkait dengan domir-domir tadi agar mempermudah Bapak Ibu sekalian memahami dan mengulang terkait dengan hal tadi. Begitu juga untuk kata tunjuknya yang tadinya hadza, kata tunjuk dekat, itu hadza, itu tunggal. Kalau jamak, kalau untuk banyak itu menggunakan haulai. Haulai. Hadza itu tunggal, jamaknya menggunakan haulai. Haulai itu kata tunjuk dekat jamak. Haulai kata tunjuk dekat jamak. Kemudian kata tunjuk dekat jamak perempuan itu juga hadhihi sama. Jamaknya haulai juga. Haulai itu bisa digunakan untuk hadza ataupun hadhihi. Jika jamak sama-sama menggunakan kata haulai. Ada fata jamaknya untuk al-fata, fata fityatu. Dan jamak-jamaknya bisa Bapak Ibu sekalian buka kembali agar tidak lupa. Kalau fataya, fatyat, maka menjadi fatayat. Fatatu menjadi fatayat. Zaujatu menjadi zaujat. Muslimatu menjadi muslimat. Dan kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya jamak itu ada yang bisa kita pelajari, ada yang tidak bisa kita pelajari atau harus kita hafalkan, harus kita ambil langsung dari perkataan orang Arab ataupun dari kamus. Tidak ada rumusnya maksudnya. Ada yang ada rumusnya, ada yang tidak. Tadi sudah kita jelaskan, kita bahas terkait kata tunjuk dekat untuk hadza dan kata tunjuk dekat untuk laki-laki hadza, untuk perempuan hadhihi. Apabila dia jamak, dua-duanya menggunakan kata haulai. Untuk jamak-jamak isim-isimnya bisa Bapak Ibu sekalian lihat kembali. Kemudian juga untuk kata tunjuk jauh. Kata tunjuk jauh itu menggunakan ulaika. Entah itu zalika ataupun tilka, dua-duanya menggunakan ulaika. Jika hadza dan hadhihi dijamakkan menjadi haulai, jika zalika dan tilka dijamakkan menjadi ulaika. Ulaika itu mereka di ya kata tunjuk jauh untuk banyak. Itu menggunakan ulaika. Zalika dan tilka. Zalika untuk laki-laki, tilka untuk perempuan. Muzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan. Mufrad jamaknya atau yang menunjukkan banyak itu ulaika. Dua-duanya menggunakan kata ulaika. Adapun untuk fiilnya zahaba itu untuk tunggal. Jika untuk jamak menggunakan zahabu. Untuk laki-laki perempuannya zahabat itu untuk tunggalnya, untuk perempuan zahabat. Itu tadi materi kita pada pertemuan yang lalu terkait dengan materi-materi yang sudah kita pelajari. Nah itu dari zomir-zomir, kata tunjuk, ataupun yang menunjukkan laki-laki ataupun jenis-jenis laki-laki ataupun perempuan. Dan insya Allah Ta'ala pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas materi baru di pelajaran 14 insya Allah Ta'ala. Yang mana di pelajaran 14 ini sedikit terkait dengan materi yang baru tentunya. Masih ada sedikit waktu bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya
yang ingin menyampaikan sesuatu kami persilahkan. Mungkin ada yang mengulang sendiri, memurojaah sendiri namun tidak faham, atau mungkin ada yang memiliki usulan, atau yang lainnya bisa disampaikan. Monggo kami persilahkan. Barakallahu fikum. Silakan langsung dinyalakan mikrofonnya saja. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin mengusulkan sesuatu, menyampaikan sesuatu. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Nur Rahman. Assalamualaikum. Perihal tadi tentang anak orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Asalnya nanti minta dibuatkan sebuah file jadi satu biar kita bisa mungkin menghafal sendiri, murojaah sendiri, Ustaz. Insya Allah, barakallahu fikum. Rencananya insya Allah akan Ana buatkan sedikit ringkasan terkait hal tersebut agar tidak membingungkan insya Allah. Ya. Baik, Ustaz. Syukuran. Karena memang itu adalah sejatinya itu pelajaran sorof ya. Jika di dalam ilmu kaidah itu masuk ke dalam pelajaran sorof, ya, ya sedikit kita belajar tentang sorof yang ada di dalam kitab kita ini saja, tidak keluar dari sana. Karena sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, di sana ada sekitar 14 dhamir. Namun yang disebutkan di sini hanya tunggal dan jamaknya saja. Dan masih ada 4 yang tidak disebutkan. Ada tunggal kan tadi tunggal, ada 5 yang tunggal, dan 5 yang jamak ada 10 ya. Baru 10 yang disebutkan, masih ada 4, namun karena 4-nya tidak disebutkan di sini, di kitab kita, atau mungkin disebutkan nanti di bab-bab setelahnya, maka insya Allah kita hanya fokuskan 10 dhamir ini saja, dan insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Nanti kita buatkan sedikit ringkasan ataupun coret-coretan yang semoga bisa memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam memahami terkait dengan dhamir-dhamir tadi. Karena memang itu hal yang penting dalam bahasa Arab. Jika memang itu belum faham, nanti membedakan antara kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga, laki-laki, perempuan itu akan kesusahan. Karena di sini juga domir-domir tadi bisa masuk ke dalam fiil, bisa masuk ke dalam isim, masuk fiil dan isim saja. Walaupun fiil ada beberapa macam, namun karena fiil yang kita pelajari, yang kita temui di kitab kita hanya fiil madhi, maka tidak masalah kita hanya memfokuskan dalam fiil madhi saja. Karena fiil juga ada beberapa macamnya. Dan insya Allah kita akan berusaha untuk membuat semudah mungkin. Karena sebagaimana pada awalnya kita sudah sampaikan bahwasanya kita belajar bahasa Arab itu jika memang caranya dan tidak terlalu buru-buru, insya Allah kita akan belajar dengan mudah. Bagaimana kita membangun mindset kita agar memang belajar bahasa Arab itu mudah. Jika menemukan kesusahan, tentu di sana kita harus rubah caranya. Kita harus perbaiki, kita ringankan lagi, kita perbaiki lagi. Mungkin ada yang salah di sana. Karena sejatinya bahasa Arab itu mudah, namun perlu diperhatikan, bahasa Arab itu bukan ilmu-ilmu yang kita pelajari sekarang dan tidak dipakai ke depannya. Tidak. Sebagaimana matematika ataupun bahasa yang lainnya akan saling berkesinambungan. Jadi usahakan kita meluangkan waktu kita untuk mengulang materi yang sudah dipelajari. Terutama dalam kosakata. Kosakata itu akan selalu kita pakai dan kita pakai. Begitu juga dengan pemahaman-pemahaman yang ada, yang ini tentunya masih ringan insya Allah ta'ala, itu akan selalu dipakai di kemudian hari. Dan begitu juga terkait dengan dhamir atau kata ganti ini. Ini akan tetap dipakai. Ketika Anda ngajar di kelas, di
pondok ini di Ma'had Ibnu Abbas, ada beberapa santri di kelas aliyah, dia melupakan terkait dengan zomir-zomir. Mereka mengatakan ini kan pelajaran dulu ketika SMP. Walaupun ini pelajaran tentang ketika SMP, namun hal ini harus dikuasai dan harus dihafal di luar kepala bagi siapa saja yang ingin belajar bahasa Arab. Jika tidak, maka tentunya akan keberatan dan susah dalam memahami bahasa Arab itu. Membedakan ini untuk orang pertama kah, orang kedua kah, ini untuk tunggal kah, ini untuk jamak. Itu akan dibedakan di sana. Oleh karenanya, mari kita jeli dan mungkin dari Bapak Ibu sekalian bisa mulai membuat coret-coretan sendiri ataupun membuat ringkasan sendiri. Karena menurut anak pribadi, ringkasan yang dibuat sendiri dibanding itu lebih bisa dipahami dibanding ringkasan yang dibuat oleh orang lain. Karena ringkasan yang dibuat oleh diri sendiri itu mewakili apa yang belum kita pahami. Berbeda halnya dengan ringkasan yang dibuat oleh orang lain, terkadang ada yang mewakili, ada yang mungkin kelebihan atau kekurangan. Jadi kita sendiri yang tahu apa yang kita butuhkan. Maka sekali lagi mari kita kembali memupuk semangat kita dalam belajar bahasa Arab ini agar bermanfaat bagi kita dan juga bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kita. Tip, satu lagi bagi Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan sebelum kita akhiri. Tapi jika tidak ada, kita akhiri pembelajaran kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama, apa yang kita diskusikan bersama bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang kelak akan memberatkan timbangan amal soleh kita di yaumil akhir kelak. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan.